Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan langsung saja pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas ya. Seperti apa yang ada di layar, seorang aktris ya, Angelina Jolie tuai hujatan usai komentar soal Hamas versus Israel ya. Ini dari situs CNN Indonesia, diterbitkan kemarin Senin 30 Oktober 2023 pada pukul 13:05 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya akan membacakan kepada kita di sini. Angelina Jolie dikritik netizen usai buka suara atas perang kelompok milisi Hamas dengan Israel yang terjadi di Palestina. Netizen membanjiri kolom komentar Instagram pribadi Jolie dan tidak terima dengan sikap aktris tersebut yang dianggap main aman. Lewat pernyataan yang diunggah ke Instagram, Angelina Jolie membuka pernyataannya dengan menyayangkan serangan teroris di Israel. Ya, kita memang melihat ya teman-temannya bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di wilayah Israel adalah sebuah hal yang membuat militer Israel akhirnya melakukan serangan balik ya terhadap wilayah Gaza ya. Kalau memang kita melihat sampai saat ini sudah ada sekitar 8.000 yang menjadi korban ya, dan banyaknya itu adalah dari warga sipil Palestina ya. Dan ketika Hamas melakukan juga serangan pada tanggal 7 Oktober itu, diperkirakan sesuai dengan apa yang kita baca berita-berita selama ini, ada sekitar 1.400 yang juga sudah menjadi korban ya, yang meninggal dunia. Oke, lanjut saja, kita akan coba bacakan saja dulu di sini teman-temannya. Ini dia, seperti jutaan orang di seluruh dunia, saya menghabiskan beberapa minggu merasa muak dan marah dengan serangan teroris di Israel. Ada sangat banyak kematian warga sipil tak bersalah dan bertanya-tanya bagaimana cara terbaik memberikan bantuan, tulis Angelina Jolie pada hari Sabtu yang lalu ya, 28 Oktober 2023. Bahkan ditambahkan di sini, ini dia, saya juga mendoakan kepulangan setiap sandera dengan segera dan kepada keluarga yang menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan akibat pembunuhan orang yang dikasihi. Lanjutnya, terutama anak-anak yang dibunuh dan banyak anak-anak yang sekarang menjadi yatim piatu ya. Jadi kalau kita melihat dari sini ya teman-temannya, yang disoroti oleh seorang Angelina Jolie ini adalah ketika Hamas melakukan serangan terhadap Palestina, yang dimana kita melihat bahwa ada banyak juga yang akhirnya menjadi korban jiwa pada saat itu, termasuk juga anak-anak. Dan bahkan dia juga di sini menyampaikan ya, mendoakan agar para sandera boleh segera dipulangkan ya. Nah, lalu berikutnya kita akan coba melihat saja di sini teman-teman. Nah, ini beberapa postingan dari Angelina Jolie yang tidak bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Nanti boleh di screenshot saja oleh teman-teman semua. Ini ada 3 halaman ya. Ini dia dari Instagramnya. Lalu ini halaman yang kedua, dan ini adalah halaman yang ketiga atau halaman yang terakhir. Lalu berikutnya di sini juga dikatakan, meskipun Jolie menegaskan bahwa yang terjadi di Israel merupakan aksi terorisme, ia juga tidak membenarkan dengan pengeboman di jalur Gaza yang menyebabkan kematian warga sipil. Terutama, kata Jolie, karena warga Gaza tidak bisa mengevakuasi diri serta tidak memiliki akses terhadap makanan dan air ya. Jadi di sini kalau saya melihat teman-teman ya, aman-aman saja sih sebenarnya, bahwa sekalipun juga ya aksi yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu adalah sesuatu hal yang membuat banyak warga Israel juga menjadi korban, tetapi bukan berarti bahwa serangan balik yang dilakukan oleh Israel itu dibenarkan oleh seorang aktris ini
ya, karena mau tidak mau juga kita melihat bahwa yang memang menjadi korban yang meninggal dunia juga di wilayah Gaza, di wilayah Gaza maksud saya teman-temannya, itu adalah banyaknya dari warga sipil. Jadi ya saya pikir di sini ya netral memang teman-teman ya. Jadi artinya tidak hanya berpihak kepada Israel ya, tetapi tidak juga ya membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel ya, dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh mereka sehingga mengakibatkan banyak yang menjadi korban jiwa di wilayah Gaza yang adalah warga sipil Palestina. Karena kenapa dia katakan bahwa warga Gaza tidak bisa mengevakuasi diri ya, dan kita juga melihat bahwa ada beberapa akses ya seperti makanan dan air yang akhirnya tidak lagi tersalurkan seperti biasa ya. Lalu berikutnya dikatakan apa yang terjadi di Israel itu aksi teror ya, tapi itu tidak bisa membenarkan nyawa tak bersalah yang hilang dalam pengeboman populasi sipil di Gaza yang tidak bisa pergi, tidak ada akses untuk makanan atau air, tidak ada kemungkinan untuk evakuasi, bahkan pemenuhan hak asasi manusia untuk menyeberang perbatasan untuk mencari perlindungan, katanya. Angelina Jolie kemudian mengatakan sudah 20 tahun bekerja di bidang kemanusiaan, terutama berfokus pada bersama pengungsi yang mencari perlindungan akibat perang. Ya, jelas saja di sini teman-teman. Ini aman-aman aja sebenarnya ya. Jelas bahwa di sini memang dia ada di titik tengah. Maksudnya ya beliau memang betul-betul tidak hanya memihak kepada Israel atau memihak kepada Hamas ya. Jelas saja bahwa semuanya ya tentunya adalah hal yang membuat kita merasa banyak yang kecewa ya dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel, lalu kemudian juga dengan apa yang dilakukan oleh militer Israel terhadap wilayah Gaza yang akhirnya juga banyak yang menjadi korban jiwa, dan itu bukanlah hal yang tentunya menjadi sebuah kebenaran ya, tapi jelas saja bahwa memang juga mereka melakukan hal yang cukup jahat ya dengan menghabisi warga sipil Gaza, walaupun memang itu bukanlah sebagai target mereka ya, militer Israel ini ya. Lalu dikatakan di sini teman-teman, sehingga aktris 88 tahun itu mendesak gencatan senjata karena semua nyawa secara global penting, termasuk nyawa warga Palestina dan Israel. Kemanusiaan menuntut gencatan senjata segera, tegasnya. Nyawa warga Palestina dan Israel dan nyawa semua orang secara global sama pentingnya ya. Saya pikir di sini masih juga aman-aman aja. Tidak ada yang salah menurut saya dengan apa yang disampaikan oleh seorang aktris ini, Angelina Jolie ya. Meski demikian dikatakan di sini, Angelina Jolie justru dikritik oleh netizen karena menilai aktris tersebut mengeluarkan pernyataan yang netral terhadap peperangan yang terjadi di Gaza. Para netizen itu menyayangkan tindakan Jolie yang mengambil posisi netral, padahal mengaku sebagai seseorang yang bekerja untuk kemanusiaan. Nah ini aneh banget ya. Justru kalau dia netral, dia membuktikan bahwa dia tidak hanya berpihak kepada salah satu pihak saja. Ya, karena yang menjadi korban di Israel juga itu adalah warga sipil, itu juga manusia, kan begitu. Sama dengan korban yang di wilayah Gaza itu juga warga sipil Palestina dan mereka juga manusia. Jadi kalau misalnya hanya Angelina Jolie hanya menyorot apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, maksud saya terhadap warga Palestina, dan sedangkan apa yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil Israel tidak seperti itu ya, sama aja dia hanya berpihak kepada sebelah saja, dan boleh saya katakan peri kemanusiaannya atau hati nuraninya hanya ada untuk orang Palestina saja, sedangkan untuk mereka-mereka yang menjadi korban di Israel tidak dipandang oleh seorang Angelina Jolie. Ya ini malah sebuah hal yang menganehkan menurut saya teman-teman ya, aneh sekali ya kalau dia adalah seorang yang bekerja dalam kemanusiaan tetapi hanya berpihak kepada salah satu kelompok. Bisa jadi itu mungkin kelompok Hamas atau kelompok militer dari Israel. Jadi saya pikir ya tidak boleh seperti begitu ya. Oke, kita akan lanjut saja. Lalu kemudian ada juga komentar di sini ya, 20 tahun bekerja untuk pengungsi dan Anda masih belum bisa menyebut ini genosida. Mengecewakan, Free Palestina ya. Oke, ini dari
Miss Nadia Kilah di kolom komentar teman-temannya. Lalu ada juga, Anda bermain aman, sangat kecewa denganmu, Anda kena cancel, kata seorang netizen. Lalu berikutnya, Anda tahu kebenarannya tetapi Anda memihak mereka. Edukasi dirimu sendiri, baca sejarahnya. Anda seharusnya menjadi contoh bagi kami semua. Sangat kecewa dengan pendirian Anda, kecam seorang netizen. Wah, ini Anda justru yang memaksakan diri untuk ya orang lain ya harus melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Yang saya tahu memang Anda ini sepertinya hanya justru memihak kepada Palestina saja, tanpa melihat apa yang dilakukan oleh pihak Hamas atau kelompok Hamas terhadap warga Israel yang pada tanggal 7 Oktober juga menjadi korban jiwa oleh karena serangan yang mereka lakukan. Jadi nggak boleh begitu kawan, ya kan? Nah, nggak boleh begitu. Lalu berikutnya kita melihat, terima kasih tapi tolong jangan takut untuk menyebut apa adanya. Kata-katanya adalah okupasi, apartheid, genosida, ujar yang lain. Ya itu sih menurut Anda ya. Artinya kita kan boleh berbeda-beda pendapat dong. Masa iya saya harus sama dengan Anda dalam berpendapat, ya kan? Nggak mungkin lah, ya kan? Kita aja orangnya beda, sukunya beda dan sebagainya, tentu ya kita pasti beda, ya kan? Kita nggak boleh memaksa begitu, ya. Lalu berikutnya ada juga di sini dikatakan sangat mengecewakan pendekar ini dari seseorang yang selalu melindungi kemanusiaan. Orang-orang di Gaza sedang mengalami sebuah genosida. Ini perlakuan terorisme yang seharusnya tidak diterima oleh siapapun. Tolong baca sejarah dan edukasi dirimu sendiri. Palestina selalu ada dan akan selalu ada. Ya, kalau saya melihat dari sini justru malah dia seperti mengklaim kalau justru Israel itu adalah melakukan hal-hal yang kejam atau yang jahat teman-temannya, sehingga dia mengatakan ini adalah sebagai perlakuan terorisme yang seharusnya tidak diterima oleh siapapun juga. Lalu bagaimana dengan Hamas yang melakukan serangan lebih awal di tanggal 7 Oktober kawan? Anda nggak melihat itu kah? Atau pura-pura nggak lihat, atau pura-pura nggak dengar, atau pura-pura nggak nonton di berbagai media sosial? Anda aneh saya pikir ya. Lalu ini dia lanjut dikatakan, perang antara kelompok milisi Hamas Palestina dan Israel sudah memasuki hari ke-23 pada hari Senin kemarin ya, 30 Oktober 2023. Lalu suasana peperangan semakin memanas setelah Israel terus meningkatkan gempuran ke jalur Gaza dan tepi barat ya. Oke, adakah masih? Ya, masih ada. Lalu dituliskan di sini, dikutip dari Associated Press atau AP, per Minggu 29 Oktober, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel ke Gaza Palestina mencapai 8.005 orang dan melukai lebih dari 20.200 orang lainnya. Sebagian besar korban tewas di Gaza merupakan anak-anak dan perempuan. Wah, kasihan sekali teman-teman ya. Sementara itu jumlah korban tewas di tepi barat Palestina sejak pecah juga bertambah menjadi 116 orang dan 2.000 orang lainnya terluka. Jelas-jelas ini adalah sebuah hal yang tidak kita inginkan terjadi seharusnya ya. Lalu berikutnya di sisi lain jumlah korban tewas dari pihak Israel menjadi 1.400 orang dan sekitar 5.431 orang lainnya terluka. Hamas juga dilaporkan masih menyandera sekitar 200 orang sejak serangan dadakan pada 7 Oktober lalu ke Israel ya. Nah teman-teman, bagaimana pandangannya dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen terhadap seorang aktris Angelina Jolie ini? Bagi saya sih ini malah justru membuktikan bahwa dia adalah seorang yang berperi kemanusiaan ya, karena dia hanya, maksud saya dia tidak hanya membela salah satu pihak saja, katakan mungkin dia hanya membela Israel, tidak ya, dan juga dia tidak hanya membela kelompok Hamas, tetapi memang dia berada di tengah-tengah ya. Yang dia sampaikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah sebuah hal yang memang benar-benar kejahatan ya, dan kemudian ketika Israel melakukan serangan balik itu juga adalah sebuah hal yang tidak diinginkan untuk terjadi ya. Tapi kalau kita menggunakan akal logika sebenarnya ini terlepas dari
apa yang terjadi sebelum-sebelumnya ya. Ini khusus dulu untuk sejak tanggal 7 Oktober saya lihat ini sebenarnya yang memancing semua serangan demi serangan terjadi sampai saat ini yang dilakukan oleh militer Israel itu adalah oleh karena kelompok Hamas, dan yang menjadi sasaran akhir-akhirnya ya justru adalah warga Palestina. Sedangkan Hamas ya kita nggak tahu seberapa banyak mereka yang sudah tewas dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Sedangkan untuk warga Palestina begitu luar biasa banyaknya. Dan saya mau katakan hari ini ya, dan kembali terus saya katakan kepada kita bahwa kita tidak perlu dan tidak elok ya kalau misalnya kita hanya membela salah satu pihak saja. Yang kita rindukan di sini tetap saja adalah agar perdamaian segera tercapai antara Israel ya Palestina. Dan kalau betul ya apa yang disampaikan oleh beberapa negara ya, bahkan juga dari Presiden Palestina sendiri mengatakan bahwa tindakan Hamas tidaklah mempresentasikan warga Palestina pada umumnya. Jadi ini justru adalah sebuah hal yang memancing ya militer Israel kemudian melakukan serangan terhadap kelompok Hamas sebenarnya ya, tetapi kita melihat memang banyak warga Palestina yang justru menjadi korban jiwa di sana ya. Turut berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita warga Palestina yang ada di Gaza yang sudah kehilangan anggota keluarganya oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Israel. Doa kita segera berdamai, dan kiranya apa yang diinginkan oleh warga Palestina pada umumnya ya, rakyat ya, bukan kelompok Hamas secara khusus, tapi rakyat Palestina secara umum, mereka boleh ya meraihnya, mencapainya di hari-hari yang akan datang. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.